Targetnya serang mobil TNI Polri. Tak disangka, Komandan KKB mendengkur duluan dihantam benda aneh. Melansir dari poskupang.com, kabar tentang peperangan yang terjadi di tanah Papua sepertinya tak mengenal kata akhir. Saban hari selalu saja tersiar kabar tentang saling serang antara kelompok kriminal bersenjata atau KKB dengan TNI Polri. Kalau bukan saling tembak antara dua kubu yang berlawanan, maka kabar pilu itu datang dari warga sipil. Selama ini warga sipil di daerah bergolak itu terlebih-lebih pada pendatang memang selalu jadi korban kebiadaban KKB. Sebab jauh-jauh warga sipil non-Papua itu datang ke Papua untuk mengais rezeki. Mereka justru jadi korban kebrutalan kelompok separatis. Dengan mengobarkan semangat memerdekakan Papua, kelompok teroris tersebut menyerang secara membabi buta warga yang dianggap berseberangan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa kelompok bersenjata itu berencana menyerang mobil yang digunakan TNI Polri. Mobil tersebut akan diserang di tikungan jalan saat kendaraan tersebut sedang melaju menuju pedalaman Papua. Untuk target tersebut, KKB pun menyusun siasat. Dengan cara menyebar, mereka berniat menyergap kendaraan bermuatan prajurit TNI Polri tersebut. Dalam penyerangan tersebut, tak hanya mobil yang digempur, tetapi senjata yang dipanggul aparat pun harus direbut demi kepentingan KKB. Olehnya, di bawah kendali Komandan Operasional, KKB lantas menunggu TNI Polri dalam jarak yang super dekat. Bahkan untuk menghambat lajunya kendaraan, para awak KKB itu sengaja menghamburkan bebatuan besar di badan jalan. Sesaat itu dilakukan agar driver kendaraan tersebut memperlambat kecepatan. Pada saat itulah awak KKB melakukan serangan. Mengingat terbatasnya senjata api, sehingga prajurit TNI Polri itu akan diserang terlebih dahulu dengan tombak dan anak panah. Serangan awal itu bertujuan untuk mengucar-ngacirkan konsentrasi prajurit TNI Polri dan memudahkan KKB melepaskan tembakan. Pola serangan itu diyakini akan efektif, sebab para penyerang adalah penembak jitu andalan KKB. Pengguna busur dan anak panah misalnya adalah penembak jitu KKB. Begitu juga yang menggunakan senjata api, mereka adalah sniper ulung KKB. Dalam penantian yang tak pasti itu, awak KKB pun sesekali memantau ruas jalan yang akan dilalui kendaraan TNI Polri. Lantaran mobil yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang, para awak KKB pun sepakat untuk beristirahat. Selain untuk melepas lelah, regu KKB itu juga ingin mengembalikan tenaga setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Saat itu beristirahat, tapi mereka tidak kumpul bersama di satu tempat. Mereka istirahat dengan cara berpencar pada posisi masing-masing. Yang menggunakan senjata api berada di bagian belakang, sedangkan yang menggunakan busur dan anak panah lebih dekat ke sisi jalan. Jarak di antara mereka pun tak terlalu jauh, hanya dipisahkan oleh beberapa gundukan batu alam dan deretan pepohonan besar lainnya. Pada menit-menit awal, semua awak KKB itu melepas lelah dalam balutan kabut tipis yang bertengger manja di tempat itu. Seiring berjalannya waktu, beberapa jam sudah seakan berlalu tanpa disadari sama sekali. Saking lamanya menunggu, salah seorang di antara pengguna busur dan anak panah berinisiatif menemui dua temannya yang menggunakan senjata api. Pria tambun itu malah terkaget-kaget ketika melihat temannya itu tertidur amat pulas. Saking kagetnya, ia pun berniat membangunkannya agar kedua temannya kembali siaga seperti semula. Tapi apa yang terjadi saat menggoyang-goyangkan tubuh temannya, ia tak mendapatkan respon sama sekali. Begitu juga tatkala membalikkan badan, kedua temannya itu pun sama sekali tak memberikan reaksi. Bingung menghadapi fakta tersebut, pria itu berusaha menarik tangan salah seorang anggota KKB tersebut. Betapa kagetnya, karena ketika sudah dalam posisi duduk, leher temannya itu tak lagi bertulang. Pada video yang viral itu tak dijelaskan apakah gerangan sehingga anggota KKB mengalami peristiwa naas itu. Tak diungkapkan di wilayah mana peristiwa itu terjadi, bahkan tak disebutkan pula di bawah kelompok siapakah anggota KKB itu bernaung.
Dalam situasi yang tak diketahui sebab musibabnya itu, pria Tambun tersebut lantas memilih melarikan diri menjauh dari lokasi itu. Sembari berlari kencang, lelaki paruh baya itu memanggil-manggil nama temannya. Ia meminta agar segera menjauh karena ancaman keselamatan di depan mata. Apasnya, detik-detik sebelum menjauh dari tempat itu, pria tersebut keburu dihantam timah panas. Sementara temannya pun mengalami nasib serupa. Para awak KKB itu praktis tak tahu kalau rencana jahatnya itu ternyata telah dibongkar oleh temannya sendiri yang merupakan mata-mata NKRI. Bahkan di tempat anggota KKB itu bersembunyi telah ada prajurit terlatih kebanggaan TNI Polri. Dan keterampilan prajurit TNI Polri itu yang akhirnya menamatkan riwayat para anggota KKB tersebut. Kelompok teroris itu bukannya menghembuskan nafas terakhir karena letusan senjata api, tapi karena keterampilan tangan aparat terlatih. Pada video viral itu terungkap sejumlah pesan yang dialamatkan kepada para prajurit TNI Polri. Para netizen mengirimkan doa semoga prajurit kebanggaan NKRI senantiasa dilindungi dan selamat dari berbagai ancaman. Sedangkan bagi anggota KKB, netizen juga meminta agar segera sadar dari tindakan kejam yang dilakukan selama ini. Tanpa kesadaran itu, sulit bagi KKB untuk menghentikan tindakannya, sebab selama ini mereka telah termakan doktrin yang diwariskan para pendahulu. Terima kasih sudah menyaksikan videonya.